Orang pria dibebaskan setelah 19 tahun di penjara, tetapi kepala penjara memutuskan untuk membuat hidupnya sengsara. Ia memerintahkan pria itu untuk mengangkat tiang bendera yang sangat berat untuk menyelesaikan hari terakhir hukumannya. Ini adalah tugas yang dirancang untuk menghancurkannya. Valjean mengeratkan giginya dan mengangkat tiang itu langkah demi langkah yang menyiksa, lalu menjatuhkannya di kaki kepala penjara. Kepala penjara dengan enggan menandatangani surat pembebasannya, menandainya dengan tulisan sangat berbahaya dengan huruf tebal. Valjean harus melapor secara rutin ke polisi atau menghadapi penangkapan segera. Di mata kepala penjara, sekali penjahat, selalu penjahat. Ia memperingatkan Valjean untuk waspada. Jika suatu saat menangkapnya lagi, ia akan membuat Valjean berharap ia mati. Valjean membara dengan amarah. Yang dilakukannya hanyalah mencuri sepotong roti untuk keponakannya. Dan mereka mengurungnya selama 19 tahun. Setelah bebas, ia berusaha keras mencari pekerjaan. Tetapi dokumen identitasnya menandainya seperti huruf merah yang memalukan. Semua orang memandangnya dengan jijik. Tidak ada satupun majikan yang mau mempekerjakannya. Ia diperlakukan seperti orang Burman yang dipukuli dan diusir sesuka hati. Dunia yang kejam ini hanya menunjukkan kepadanya dingin dan penderitaan. Pada malam yang membeku, Valjean meringkuk di pintu gereja. Seorang pendeta baik hati menolongnya, menawarkan makanan dan tempat tidur hangat untuk tidur. Namun Valjean tak lagi mempercayai siapapun. Saat pendeta tertidur, ia mencuri semua peralatan makan perak. Polisi segera menyeretnya kembali, tetapi pendeta mengatakan bahwa perak itu adalah hadiah. Ia memberi Valjean 2 tempat lilin, mengatakan bahwa ia lupa mengambil barang paling berharga. Polisi membiarkannya pergi. Pendeta menarik Valjean ke samping dan berkata, "Anggap ini rencana Tuhan untukmu. Kamu harus menggunakan perak ini untuk menjadi orang jujur." Kebaikan pendeta mengubah Valjean. Jiwanya menemukan penebusan. Ia melepaskan kebenciannya terhadap dunia yang tidak adil ini. Ia bersumpah di hadapan Tuhan untuk memulai hidup baru dan hidup benar. Ia merobek dokumen kriminalnya dan memulai kehidupan baru dengan identitas baru. 8 tahun berlalu di bawah tirani raja. Orang-orang berjuang dalam kemiskinan. Jiwa-jiwa tunawisma berkeliaran di setiap jalan. Valjean menggunakan perak itu untuk membuka pabrik tekstil, mempekerjakan orang-orang miskin dan putus asa. Kedermawanannya membuat semua orang menghormatinya dan mereka memilihnya menjadi wali kota. Sayangnya, Ja dipromosikan dan menjadi kepala polisi kota yang kini bekerja di bawah Valjean. Pada pertemuan pertama mereka, Ja bersemangat mencoba mengesankan bos barunya. Valjean langsung mengenalinya. Ja merasa wali kota itu terlihat familiar. Saat itu terdengar suara benturan keras di luar. Sebuah kereta kuda terguling, menjebak seorang pria tua di bawahnya. Waktu hampir habis. Valjean memanggil kekuatan supernya untuk mengangkat kereta, membebaskan korban yang terjebak. Kejadian itu memicu ingatan Ja. Beberapa hari kemudian Ja menerima balasan dari markas Paris atas surat yang ia kirim untuk melaporkan kecurigaannya terhadap Valjean. Surat itu mengatakan bahwa narapidana yang kabur itu sudah ditangkap. Ja merasa malu karena meragukan wali kota dan pergi untuk meminta maaf. Valjean tidak menyesalinya, hanya mengatakan untuk fokus pada pekerjaannya. Setelah Ja pergi, Valjean menghadapi pilihan yang menyiksa. Jika ia tetap diam, ia tetap menjadi wali kota yang dihormati. Tapi seorang pria tak bersalah akan masuk penjara hanya karena mirip dengannya. Saat Valjean bergumul dengan keputusannya, ia melihat tempat lilin milik pendeta. Tiba-tiba semuanya menjadi jelas. Harapan seperti nyala api ini harus diteruskan. Jika ia tidak berbicara, harapan itu akhirnya akan padam. Tanpa ragu, Valjean bergegas ke pengadilan. Ia mengaku semuanya di hadapan hakim, membuktikan bahwa pria lain itu tidak bersalah.